Izinlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali suaranya apa-apa, ibu-ibu lagi ke dalam, lawari Allah nih. Kok ibu nak kasolok, pela kasolok bu asal dan balila tu. Kok ibu nak takalok lah bu sedang bincang atau mencarikan buah. Jadi sarayong, mikir lagi rayong. Pak Camat pemilik tomat dibeli di Kota Bali. Salah pertama nampaknya kurang semangat, salah kedua mencari. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tak baca si kembali. Jangan sampai tak baca si kembali. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Karena dengan izin Allah sampai saat ini kita dilimpahkan kesehatan, nikmat iman Islam dan ihsan, sehingga kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat. Lihat sehat-sehat saya di dua bos ibu. Bapak sehat Pak. Bapak semua main nampak sama ibu nampak baju Bapak langsung jauh. Dan apa lalu? Itu rasa dua jemaah musalla maju ke jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sana Ibu Ustaz dan Nabi Ibu Bapak sehat. Salawat beserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus kita, bersama hadirin ya. Yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua kita dari RT beserta anak kami, wartawan-wartawati, yang ibu, bapak-bapak yang duduk menyandar di sebelah yang di tepi, yang tua yang dari ini. Baik ibu, bapak-bapak, tanpa perpanjangkan kalimat pendekkan ngobrol. Judul kajian awal golongan-golongan yang diselamatkan di akhirat. Kita tetap terus sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan diselamatkan itu dengan berupa golongan tengah. Yo orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah atau patuhilah oleh perintah Allah dan Rasul dan perintah pemimpin. Kemudian kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan itu adalah sebaik-baik kamu untuk berpaling. Jadi ini adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Kemudian orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang yang mengikuti aturannya selagi masih hidup, bisa berdiri, bisa duduk, bisa menggerakkan badannya. Lai bagaraya maka hanya bisa mengingat Allah. Dan tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Yang
dalam keadaan berdiri seperti adil. Balanya umur manusia seperti bulan memengkok dan melecet dari lalu ganti mulai tangga. Beli ala buah, itu ala buah, sama tak buah, duduk ala buah, makan ala buah, namun lagi buah. Seperti rumput lain Pak. Waman mu'amir menunakis fil khalqi apalagi. Dan siapa dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah waliannya kamu untuk semula balik. Balik ketek dia. Dulu tak pandai berjalan, tak pandai mengangkat. Kalau tanpa pulang boleh kadua ke kabut tadi, kalau boleh tak merangkak berjalan. Tadi bimbing yang nak cucu kadang-kadang. Nah, kemudian lawannya umur seperti burung mim. Artinya salat dapat sebelum disolatkan orang lain lipat dan amat sebelum lipat. Orang yang mana diselamatkan, orang yang masih bisa berdiri, duduk dan bisa bergerak badannya sebelum disolatkan itu adalah orang yang patuh kepada Allah. Zalikal kitab la raiba fihi. Demikian kita tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, orang yang membaca kitab tidak keluar dari real keretapi. Keretapi kalau ada dalamnya jatuh kecelakaan. Awak selagi berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, tentu dulu awak tak akan tersesat sepanjang zaman. Orang mana lagi? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya dengan ghaib. Percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam jiwanya. Kalau ada Tuhan itu dalam hatinya, rasa Tuhan berada dapat dia rasakan, pastinya indah berbuat buruk dan nampak walaupun tidak nampak. Kemudian wa yuqimus shalah, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menegakkan salat untuk diri dan keluarganya, dan diri seorang masuk. Alamannya salat tapi keluarganya salat karena di undang-undang ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan bertanggungjawabkan. Itu karena itu Pak hadis riwayat Tafaqur Al. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang mereka infakkan. Jadi hidup pun awak perlu harta, dan perlu harta itu kalau dapat memanfaatkan untuk jalan Allah, harta itu bisa membawa sengsara, bisa membawa yaitu nikmat. Bisa dibelok kanan buruk, bisa dibelok kanan rancang. Karena kalau dibelok kanan buruk kepada diri. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu yang diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang benar. Itu salah satu kriteria dalam Al-Quran orang yang akan diselamatkan oleh Allah, yaitu untuk di akhirat. Namun ada juga beberapa golongan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, katanya sab'atun yazlimuhumullah fi zillatun yuslimu zillatun illa zillah. Artinya 7 macam orang yang akan diselamatkan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti oleh Allah. Dan tidak diselamatkan golongan lain kecuali golongan yang 7 itu. Siapakah itu? Gua mengecilkan ini Pak. Karena ada yang itu Bapak. Siapa? Kalau ada kamera. Yang pertama al-awwal, yaitu imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin rumah tangga yang adil, yang peduli karena anak-anaknya, ke cucunya, ke ponakannya, ke keluarganya. Adil ini bagaimana? Adil dalam surat An-Nas. Wal as demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam keadaan benar, saling menasihati dalam keadaan sabar. Ada waktu untuk menasihati anak-anaknya kalau tidak sholat, anaknya nak nabi aja loh. Kalau mengaji anaknya umpamanya disuruh mengaji dengarin, oi anak-anak apa musola mengajirin, mengaji oi, jin dua deterjen, jin dua baujen, jin dua panjang, jangan jin jul, anak jamaah baik, dua muda mantan jin dan jul. Hanya mama dan jin dan jul. Amma dan jul dapat disuruh mereka surau. Kakek nak disuruh bersurau. Kadang-kadang amma lagi surau, anaknya biasa nonton jin dan jul, nonton jin dan jul. Ibu bapak-bapak ada yang itu termasuk tidak adil. Tidak adilnya bagaimana? Tidak adil
betul. Nah, model lato itu kapal bawa lato. Nah, ibu bapak-bapak rahimahumullah. Oleh karena itu, kita adalah baik kepala rumah tangga maupun kepala yang punya tanggung jawab terhadap bawahan dan lingkungan kita punya tanggung jawab untuk satu lingkungan. Kalau lapor itu menasihati dalam keadaan benar, karena kata Tuhan, orang yang beruntung itu adalah dalam surat Al-Asr itu orang beriman dan beramal saleh. Di samping beriman dia beramal saleh, itu menasihati dalam keadaan benar. Kemudian menasihati dalam keadaan sabar. Kau pandang adanya, nah dia tetap nasihati, tidak bosannya dah. Kalau tetap tak mana gansau. Lapa bui yang marusnya. Ini pagwera sekandak tipas nak masih tak. Kau upi orang barat apa kunat tarang yang tak parah. Kau upi elok lalak kunat sayang orang kawan. Itu kau nasihati anak waktu. Yang pernah bosan. Watawasa bisa berdawa disuruh menasihati dalam keadaan sabar. Itu keadilan para baby. Artinya imam yang adil. Yang kedua, yang golongan yang akan diselamatkan oleh Allah. Ada satu golongan nanti di waktu penelitian Siratal Mustaqim itu, menurut para ulama, ada model kileknya kecepatannya. Siapa model kilek itu? Orang payah meneliti Siratal Mustaqim itu. Pertama malam kasar lah bakal cimpuang si api neraka. Dalamnya api neraka itu ibu bapak sampai ke dasarnya lebih 1000 tahun. 1000 tahun baru sampai ke dasar lah. Artinya masak deh. Masak canciang lah, masak baru juga, masak bayi dong, masak tengok ni beli dong tu masak sini. Kalau api laso, saya kurang-kurang api neraka yang paling panas yang kita rasakan. Neraka tu pada buka, dinjang selatai ko, mengelagak-lagak banyak kapal tu mode air dimasak dalam pariut. Malele, kemudian kalau mentua dimasaknya, kalau telinga keluar hidung seperti lilin, akhirnya tengkorak lagi. Matikah kita ketika itu? Tidak, no, tidak mati. Tetap hidup maki-maki saya yang bukan jawab. Kalau senarko. Tapi juga bapak, aku yakin aku lagi masih narko dah. Tak masuk ustaz. Pada pen awak sama-sama masuk dah. Ya dah bu. Iya mas kita. Aku barang nak berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahumullah. Jadi, lahirkanlah pemimpin yang adil. Berusaha kita adil kepada diri wa, keluarga wa. Adil di sini adil dalam membina dan membimbing untuk jalan ke surga. Kemudian yang kedua, golongan yang selama yang capek oleh patuh itu jalan nasihat. Yang kedua, yaitu asyababut ta'al, yaitu pemuda yang taat kepada Allah. Makanya program pemerintah barale orang di dalam Rabi Alik saja pagi. Alam menjadi program pemerintah untuk hidup kembali negari, membagi kain berlebih, membagi penantaran dan membuka kain berlebih. Siapa yang berfungsi kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid. Kalau kepala rumah masjid saja atau kepala rumah musola saja yang bertanggung jawab, tapi anak-anak orang tua nak bertanggung jawab. Kepala rumah adat tak peduli, kepala rumah madrasah tak mengarahkan kepada agama, tidak bekerja sama, nanti anaklah sudah pulang ngaji nonton jin tadi. Dah ditagani orang tua dah. Main apa di rumah, dah ditagani orang tua dah. Bahkan melahirkan pemuda yang taat kepada Allah. Pemuda yang taat itu adalah waktu orang tuanya meninggal. Tidak orang lain yang meresek orang tuanya pun, tapi diri dia yang meresek orang tuanya. Kenapa? Ruh yang meninggal, ruh itu di waktu dimandikan itu yang mati jasadnya bukan. Kalau ruh itu nak mati loh. Ketika dimandikan, si ruh itu menunggu kedatangan anak. Malah anak-anak pun nak bujang-bujang, ganteng-ganteng mencetikkan itu. Kurang saya nak meresek diri yang boleh memandian. Ibu artinya bapak. Makanya ketika pandian yang air nak ditimpakan ketika memandian bagi jasad itu bapak. Makanya ditampung dengan tangan. Kenapa? Karena air yang ditimpakan itu rasa di ruh itu meletung-meletung kesakitan. Tahu pak? Mulai reko ya. Lah, sakitnya di sini, bukannya di sana aja. Nah, itu lagi tengok pak. Jadi ketika dimandikan itu rasa air yang dipanaskan di kompor buka, di kompor gas ditimpa, tak pakitnya kesakitan. Namun kalau datang pemuda yang taat dan beriman kepada Allah anak-anaknya,
dibaca doa anak tadi di kemudian. Subhanaka wa bihamdika ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Maha suci Engkau ya Allah, tempatkanlah orang tuaku di tempat yang paling mulia. Subhanaka wa bihamdika ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Maha suci Engkau ya Tuhanku, tempatkanlah Tuhanku ya Tuhan yang Maha Pengasih, orang tuaku ini di tempat paling mulia. 3 kali kanan, 3 kali tengah. Subhanaka wa bihamdika ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. 3 kali sebelah kiri. Maha suci Engkau ya Allah, tempatkanlah orang tuaku ini di tempat yang paling rancak. Sana nanti aku rasakan ya sendiri, ya bahagia. Itu kalau kita mampu melahirkan pemuda-pemuda saleh, bermanfaat bagi kita dan mengantarkan kita ke surga. Kalau tidak tak menjawab minta so, tak kata seorang masuk surga. Si fulan kasih kontan lo, belum bisa masuk surga leh. Masalahnya anak engkau masuk neraka. Dan engkau nasihati, indah engkau ceramai. Apakah engkau egoisme dengan diri engkau? Engkau rajin sholat, rajin ibadah. Tetapi anak engkau main lampuk, bala ampek, bala 5, bala 6. Sehingga anak engkau kali bala ampek, bala 5, bala 6 matinya orang kali lampuk ni malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak. Oleh karena itu, untuk melahirkan pemuda yang taat yang dirindukan surga ini Bapak, adalah mari kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surah Al-Maidah. Bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan jangan kamu bekerja sama dalam keburukan. Artinya kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah. Jangan baca bahasa tu kalau tiba waktu semayang, matikan pipi itu jin dan jin tu suruh anak kita masjid. Awak dulu nak mau kamu sedang majirin ko. Jangan awak macam lihat jin dan jin sanjuari subuh maghrib bisa nak solat tungkeng membawa rabah. Jangan sampai begitu. Jadi pemuda yang taat kepada Allah itu yang akan diselamatkan, diciptakan oleh Allah. Siratal mustaqim seperti Rami Bala 7 tu, model jembatan gadang nampaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah. Itu yang kedua, pemuda yang taat kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah fisabilillahi wa qarrabul masjid wa yantadil masjid. Orang yang berjuang di jalan Allah hatinya terikat di masjid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau pada itu pengurus masjid kau harus sabar telinga pengurus musola. Kadang baik itu kaca telinga orang, biarlah tabungan akhirat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ngurus masjid terikat batinnya ibu bapak karena dengan upayanya, dengan usahanya masjid menjadi rapi. Bahkan lentera di dalam kampung itu. Para banyaknya orang inyodan kegiatan. Setiap langkah orang dari rumah ke rumahku terhitung dengan ajakannya. Karena apa? Karena kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah kamu sebaik-baik hamba yang beriman adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi salah satu program pejuang masjid, pejuang pengurus masjid adalah mengajak orang itu rupanya adalah dijanjikan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti tanpa nilai ta'ala. Kalau PNS, kalau apa digaji oleh pemerintah, tetapi kalau pengurus gajinya adalah SK-nya dari mana Pak? Dari langit SK Pak. Kemudian kalau gajinya adalah dari Allah langsung sepenuh dengan keikhlasan. Jadi bagi jadi pengurus musola, pengurus masjid, apapun itu berjuang di jalan Allah, apapun kata orang, jangan patah hati, jangan patah semangat. Nanti Allah in asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Wa in asyatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, niat kamu buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu. Jadi orang yang tak pikir ini masjid, ibu-ibu apa-apa kalau datang musola, pamannya rasanya ada lain rasa tidak nyaman rasa kalau ada sholat berjamaah. Itu tergolong itu ibu bapak. Lah rasa rindunya ke musola. Karena sholat berjamaah afdalu minas sholat fazzi wa sab'ina wa isrina darajah.
Makanya orang yang terpakut hatinya di musola atau masjid, bayangkan dari rumah, saya dah terhitung dari rumah, terhitung nilai pahala. Jadi sosial, barulah itu dan itulah yang menyelamatkan dia nanti ke surga. Golongan, ada golongan itu. Kemudian yang keempat, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Seorang laki-laki dan wanita yang bertemu karena Allah saling mencintai dan berpisah karena Allah saling mencintai. Jadi ikut keluarga sakinah mawaddah warahmah yang mampu membina anak istri dan keluarganya untuk lillahi ta'ala, berjalan di jalan Allah. Itulah dalam surat Al-Baqarah ayat 17, "Matharum kamathalil ladzi istawqada nara, falamma qada asma'ahu la zahaba Allahu bi nurihim." Seumpama seperti semisal orang yang bakal menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya, zahaba Allahu bi nurihim. Allah pergikan bercahaya. Karena dirinya elok, tidak ada usaha hati, anaknya dinasihati seperti surat Al-As tadi, dia tidak egois dengan dirinya, tidak inyosan ada sholat, keluarganya, anak cucunya, ini tuntun untuk di jalan Allah. Dia menikah karena Allah, bukan karena harta, karena apa-apa, tetapi untuk merajut, yaitu sama-sama menjadi ahli surga. Itu golongan masuk surga antaranya yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu ahli sedekah yang memperjuangkan rumah Allah. Ahli sedekah, kenapa? Ahli sedekah ini adalah seperti mendirikan masjid, bersedekah untuk musola, nanti akan datang kepadanya setelah keluar dari infak yang dia berikan. Kuntu sawiratan fakabbartani. Dulu aku kete, kini yang bola gadang dibawa engkau. Sedekah infakkan karena infakkan di jalan Allah. Dulunya kete, kini lama jadi gadang karena bermanfaat banyak bagi orang lain. Kuntu qalilatan fakabbartani. Dulu aku jiwa yang sekete karena engkau infakkan, aku datang menjadi banyak. Itulah surat Al-Isra ayat 7 tadi. In asantum la anfusikum wa in asantum fala. Dulu engkau menolong aku, maka sekarang aku akan tolong kamu. Dulu kamu berbuat baik di jalan Allah, maka kebaikanmu akan datang berupa aku nantinya. Kemanapun, apapun kebutuhan engkau akan menolong. Wa in asantum fala. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan datang pula. Bapak-bapak rahimahullah. Yang kelima adalah orang yang berzikir di jalan Allah tanpa pamrih di waktu ketenangan, tanpa dia. Dia berzikir, setiap nafas dia berzikir sepertinya halnya Rasulullah. Rasulullah berzikir di malam hari. Wa qalbu lam yanam wal ainu na'asat. Walaupun hatinya tidur, matanya tidur. Walaupun matanya terpejam, hatinya tak pernah tidur, dia selalu berzikir kepada Allah. Sehingga seekor nyamuk pun tak bisa menggoda diri Rasulullah. Kulitnya hamparan ke Betullah, tulangnya tiang ke Betullah, kulitnya kawet ke Betullah, dirinya tak gopak ke Betullah. Sehingga nyamuk yang akan hinggapnya mau disentrum di tempat. Malunya mau datang. Itu karena apa? Karena dia berzikir kepada Allah. Orang yang melupakan selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Kemudian yang keenam, pemuda yang berkumpul dengan laki-laki wanita apabila diajak dia berzina, dia menjauhkan diri. Pemuda yang dikurang payah cari. Apabila berkumpul laki-laki manusia, ini berupaya untuk menjauh dengan hikmah ini. Ada sampai nangalo dia berusaha untuk menghindar. Itu adalah payah mencari pemuda itu, Pak. Jadi golongan yang keenam, para ulama seperti Barsisa, orang yang taat kepada Allah, anak muridnya bisa berjalan di atas angin dengan zikir ke Allah. Karena wanita dia tergoda, akhirnya dia mati kena salib, digoda oleh syaitan. Bayar taat kepada Allah, kancangnya, zikirnya bisa menjalani angin dengan izin Allah. Karena tergoda wanita, akhirnya dia tunduk kepada setan di akhir kematian. Bapak cari tola sampai pagi lah bisa dalam oleh sumpah. Merah oleh berubah. Bila-bila salah. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang hafizul lisan wa hafizul hadithullah wa hafizun nas. Orang yang memelihara lidahnya, orang yang memelihara hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan Allah. Tidak ada masalah dalam kehidupan di dunia. Itu baru dipersilahkan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji
mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Kemudian orang yang baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia. Sehingga ditegur oleh Allah dalam surat Al-Fajr tadi, jiwa yang tenang masuk atas surga. Itu saja kajian, karena waktu yang membatasi kita. Ambo mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat jadi rekaman. Lady maafkan ibu-ibu yang cantik. Apa-apa boleh makan, makan. Terima kasih banyak. Alif jenut tanah azab yaskun tanah. Ridho jamaah tanpa pinta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah terakhir lah kali ya, Pak. Sudah lepas.